Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yaitu yang melalui komentar. Meskipun mungkin ini lambat ya seperti biasalah untuk komentar memang saya selalu respon gitu. Tapi tetap saya janji semuanya akan saya jawab. Dan oke, kita langsung cek saja pertanyaannya seperti apa dan dari siapa. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada 4 pertanyaan dan saya bisa jawab sekaligus. Ini dari Kang Suasono dan dari Sabudin Plawi, dari Arif Channel dan juga Kang Pipo YUD. Pertanyaannya adalah, moncong putih dan sirip merah, apa obatnya? Banyuwangi hadir Kang. Oke. Untuk moncong putih dan sirip merah, kalau misalkan ditanyakan apa obatnya, sebenarnya banyak jenis antibiotik di pasaran yang sudah familiar. Salah satunya bisa menggunakan Indroplok, ataupun kalau saya yang ya sedikit mau murah lah gitu, saya bisa menggunakan Methylene Blue seperti itu. Dan menurut saya itu pun efektif. Yang penting cara mengaplikasikannya yang tepat dan benar seperti itu. Dengan cara karantina, kita puasakan mungkin ya 2-3 hari seperti itu, dan baru kita secara sedikit demi sedikit kita pulihkan dengan pemberian pakan seperti itu. Ataupun nanti saya akan buatkan tutorial cara pengobatan, tapi yang jadi masalahnya saya kadang merasa sulit untuk membuatkan tutorial pengobatan gitu, karena untuk saya sendiri ya terus terang saya jarang mengalami kendala hal seperti itu karena itu sih sebenarnya awalnya dari pengolahan air. Kalau treatment airnya benar, penyakit-penyakit yang namanya moncong putih, sirip merah, Aeromonas dan lain sebagainya itu sebenarnya nggak ada kalau treatment airnya dengan benar seperti itu. Makanya salah satu kunci keberhasilan saya dan komunitas kami adalah menjaga kualitas air. Karena sebenarnya dalam budidaya ikan, sejauh mana pemahaman kita tentang menjaga kualitas air, maka disitulah secara otomatis atau secara langsung itu kita mencegah penyakit datang tanpa mengobati seperti itu. Makanya kalau di sini saya katakan saya belum pernah menggunakan obat-obatan, saya belum pernah misalkan terkendala penyakit hal-hal seperti itu, karena dari awal treatmentnya kita harus sesuai SOP seperti itu. Tapi kalaupun misalkan udah terkena, bisa coba dengan menggunakan Methylene Blue atau yang sedikit agak mahal bisa menggunakan Indroplok juga, dan itu sudah familiar seperti itu. Dan ini pertanyaan berikutnya yaitu, pakan alternatif lele pakai maggot gimana Kang menurut Akang? Nah itu bagus. Yang penting produksinya kita bisa banyak, produksi maggotnya kita bisa banyak. Jadi sebenarnya bukan hanya maggot. Untuk pakan alternatif kita menggunakan apapun itu bagus. Yang penting kita bisa memproduksi pakan itu sendiri. Seperti itu. Kalaupun kita harus beli, tetap kita harus perhitungkan juga. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu, setiap budidaya lele usia remaja air kolam saya pasti merah yang di kolam tanah, sedangkan yang di kolam beton hijau. Gimana jika dicampur Kang? Benar sekali yang dijelaskan, air merah hampir tak ada kendala, sedangkan air yang di kolam beton susah mencapai fase itu, bahkan mengarah hijau pekat kehitaman. Tapi masih aman meskipun pertumbuhannya sedikit terlambat. Saya tak pernah buang air sama sekali hingga panen. Lanjut Akang, saya selalu setia menunggu konten selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi begini, untuk mencapai air merah itu memang yang selalu saya katakan itu harus melewati fase demi fase seperti itu. Apalagi misalkan
kita menggunakan air yang benar-benar baru tuh dari sumur bor ataupun dari manapun, air hujan ataupun dari sungai, dari manapun lah bahasanya. Air baru kita diamkan misalkan 2-3 hari, setelah itu tebar, berarti kan itu air yang benar-benar bersih lah, seperti itu. Apalagi kalau kita tidak menggunakan fermentasi dengan berbagai macam probiotik misalkan, atau pupuk-pupukan lah bahasanya, nggak ada penyediaan lah bahasanya. Nanti di situ tuh ada fase perubahan, yaitu dari air bersih, dari air baru lah, itu akan mengarah ke hijau dulu, dan itu fase ikan memang sehat. Itu ikan sehat, pertumbuhannya pun cepat, makannya pun lahap, dan itu fase paling bagus dalam budidaya lele. Air dari jernih ke hijau itu fase yang paling bagus, pertumbuhannya dan lain sebagainya, pokoknya sehat lah. Oke, cuman setelah hijau, itu yang biasanya nih kita itu nggak bisa nahan. Karena apa? Dia akan mengarah ke pekat dan nanti beraroma. Kalau udah mulai hijaunya itu kental atau hijaunya itu pekat, dia mulai beraroma, dan di situ kadang-kadang kita nggak nahan. Dan sebenarnya di fase itu kita tinggal siasati, kurangi porsi makan atau jumlah pemberian pakannya kurangi, 3/4 seperti itu kita pakai. Biasanya misalkan 10 kilo gitu kan, oke kita kasih 7 kilo atau 7,5 kilo seperti itu, pokoknya kurangilah. Dan itu biasanya kalau udah lewat dari fase yang itu, air itu mengarah ke coklat, dan ada satu kali lagi fase perubahan, kita ulangi hal yang sama sampai air itu menjadi merah. Jadi sebenarnya justru kalau menurut saya, dari segi keseluruhan lah, dari segi keuntungan, kecepatan, kesehatan ikan, kalau menurut saya dari kematian dan lain sebagainya, sebenarnya di kolam beton itu paling efektif. Kenapa sampai sekarang saya menggunakan kolam beton seperti itu? Karena dulu di belakang rumah saya itu tanah, mungkin karena kurang sesuai juga, karena daerah saya itu kan daerah pasir tuh, daya serapnya tinggi. Jadi kalau misalkan per minggunya itu airnya itu tetap turun seperti itu, harus ada penambahan, dan menurut saya itu repot. Saya ganti kolam terpal sampai HDPE dan spanduk dan lain, karpet juga saya pernah coba, dan akhirnya beton, dan sampai sekarang beton seperti itu. Untuk beton saya rasa dari perawatan itu lebih mudah, apalagi kalau kita sudah memahami yang saya sebut tadi, yaitu fase perubahan air, dan itu menurut saya sangat mudah seperti itu. Jadi akhirnya dari keseluruhan, dari segi keuntungan pun itu beda. Menurut saya untungnya sedikit lebih besar daripada kolam yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk konvensional, untuk bejo-bejoan lah, tanpa ilmu lah bahasanya, di kolam tanah itu lebih aman. Tanpa kita memahami fase perubahan air, tanpa memahami apapun, di kolam tanah itu lebih aman. Karena ikan itu seperti apa ya? Jadi seolah-olah dia itu seperti di habitatnya gitu, dan dia mempunyai kekebalan yang sedikit lebih kebal daya tahan tubuhnya daripada di kolam beton atau terpal. Di kolam tanah daya tahan tubuhnya itu sedikit lebih kebal seperti itu, dan itu lebih aman untuk sistem konvensional. Tapi untuk sistem skala bisnis kita, komersil, kebanyakan kita menggunakan yang sedikit lebih intensif seperti itu. Salah satunya dari kolamnya, yaitu kolam terpal atau kolam beton seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan dari orang yang sama. Assalamualaikum Kak, maaf nih saya nanya, kalau cuman Yakult saja bisa nggak? Ini tentang pembuatan probiotik, karena ini komentar di video cara membuat probiotik. Terus pertanyaan yang kedua yaitu, berapa lama Kak untuk fermentasinya? Seperti itu. Oke. Jadi begini, kalau misalkan kita menggunakan bakterinya yang dari Yakult saja, bisa atau enggak? Itu bisa. Karena yang kita perlukan paling utama yaitu Lactobacillus casei, dan itu yang di Yakult
konon katanya bakteri yang di Yakult itu bakteri yang paling tahan, paling kuat, paling rakus daripada bakteri-bakteri yang lain. Seperti itu. Bahkan bakteri dari Yakult itu mampu melawan bakteri patogen, mampu menekan bakteri patogen. Pertumbuhan bakteri patogen bisa ditekan oleh dengan bakteri yang dari Yakult itu, bahkan dia bisa melawan. Seperti itu. Kalaupun andai kata misalkan bertempur, itu bakteri yang ada di Yakult itu lebih kuat daripada bakteri-bakteri penyakit lainnya atau bakteri patogen. Seperti itu. Ataupun yang disebut bakteri jahat, seperti itu. Dan itu bagus, itu bisa meskipun menggunakan Yakult saja, bakterinya itu bisa. Yang penting cara fermentasinya yang benar, tepat, sesuai aturan. Terus berapa lama untuk fermentasinya? Oke, untuk fermentasi rata-rata saya 14 hari itu nggak dipakai. Maksudnya jangan dibuka. Kalaupun kita menggunakan oksidasi dengan selang. Tapi kalau misalkan ditutup rapat karena itu bakteri anaerob, kan kita tutup rapat tuh. Biasanya saya tutup pakai karet gitu kan, pakai plastik. Nah, kalau yang seperti itu 2-3 hari itu biasanya kita buka sedikit, pasang lagi. 2-3 hari kita buka sedikit, kita pasang lagi. Tujuannya untuk melepaskan gasnya supaya jangan meletup. Seperti itu. Karena kalau kita nggak buka itu yakin meletup. Itu meletup. Bahkan kalau di dalam ruangan tertentu itu bisa bahaya sih. Karena saya pun beberapa kali terjadi, apalagi kalau lagi fermentasi probiotik untuk pertanian gitu kan, itu saya pernah meletup sampai ke atap rumah, meletup gitu, pernah. Seperti itu. Dan itu selama 14 hari fermentasinya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini ada 2 pertanyaan dari Kang Adin Kaputria Wulia dan Bagas Mogol. Pertanyaannya adalah, semua video udah aku tonton bang, dan sekarang mulai pingin buat kolam terpal, tapi bingung dengan penjualan. Oke. Untuk Kang Adin Putri Aulia, oke, bingung dengan penjualan. Pertama, kalau bisa komentar nanti di video saya ataupun di live streaming malam minggu nanti kita bisa diskusi. Pertama, untuk abang ini di daerah mana? Ya, siapa tahu saya dapat menjangkau gitu ke daerah abang. Karena begini, kalau yang ikut dengan komunitas kita, dengan kemitraan kita gitu, memang untuk hasil konsumsinya biasanya kita tampung lagi. Seperti itu. Dan benihnya pun memang kita supply, pakannya pun bila perlu kita supply, dan hasil konsumsinya kita tampung lagi. Dan untuk harga-harga tersebut itu kita tetap harus di bawah harga pasaran. Karena harga dalam komunitas atau di dalam komunitas kita itu harga harus sedikit lebih murah daripada harga di luaran. Seperti itu. Yang namanya komunitas kalau lebih mahal itu namanya bukan komunitas, itu namanya monopoli gitu kan. Oleh karena komunitas paguyuban, jadi kita di situ harus secara relevan lah. Jadi kita ada timbang rasa lah. Kita seorang petani, kita seorang pelaku, kita seorang pedagang dan lain sebagainya. Jadi apa namanya? Di situ itu kita harus ada timbang rasa seperti itu. Karena di sini kita bukan untuk menguasai pasar, tapi lebih ke berbagi ataupun lebih ke kebersamaan. Dan andai kata misalkan abangnya bisa jual sendiri, itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi seperti itu. Kalaupun nggak bisa jual, kita akan bantu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalaupun misalkan tertarik, silahkan. Tapi itu pun kan kita harus tahu juga untuk di daerah mana, nanti kita lihat pasarannya seperti apa, seperti itu. Paling tidak, mungkin kita bisa mengarahkan ke daerah yang lebih dekat untuk penjualan seperti itu. Mungkin karena gini, di daerah-daerah tertentu, kita pun udah banyak, banyak customer dan kita pun udah banyak teman juga seperti itu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kang Bagas. Sama Kang, apalagi daerah saya Solo Raya harga lelenya anjlok tertinggi di Tengkulak 18.000 padahal di pasar merata 24, bahkan ada yang 25.000. Itu pun Tengkulak daerah sini banyak yang curang dari segi timbangan padahal pelet sekarang mehong. Oke. Nah, itu bedanya. Jadi kalau apa ya? Ya itulah itu hukum bisnis, hukum pasar. Mana yang kuat, mana dia yang bertahan, mana yang lemah, dia yang jatuh. Karena di sini kita panggil, kita lebih ke arah komunitas. Jadi di situ kita fair, kita terbuka. Siapapun yang membeli silahkan, siapapun yang menjual silahkan. Seperti itu. Andai kata saya harus beli, oke, saya beli. Dan andai kata saya harus jual, kamu mau beli, oke. Dan di situ kita transparan, seperti itu. Transparan. Dan untuk di daerah saya, alhamdulillah harga 18.000 itu nggak ada, 19 pun nggak ada. Di daerah saya itu nggak ada. Sekarang itu harga ikan lele rata-rata paling murah itu 20, paling murah. Bahkan tahun baru kemarin saya angkat itu 21. Seperti itu. Dan itu apa namanya? Ya tergantung daerah juga sih. Dan itu pun kalau dihitung paling parah, itu daerah paling parah menurut saya. 20.000 di kolam yang terjal gitu kan, yang susah juga angkutnya, itu masih di angka 20. Kalau misalkan kendaraan itu bisa langsung ke pinggir kolam gitu kan, bahasanya tinggal tuang, tinggal timbang, tinggal tuang, nah itu bisa sedikit lebih mahal seperti itu. Apalagi kalau aksesnya enak lah, jalannya enak, itu lebih mahal lagi. Tapi itu kan yang namanya juga harga, ya setiap daerah itu pasti berbeda. Karena di situ yang saya bilang, dalam hukum bisnis yang namanya monopoli kalau bisa tetap biasanya ada. Kalau bisa dimonopoli, biasanya orang yang udah kuat itu maunya dia monopoli seperti itu. Biasanya seperti itu, dan itu wajar seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Adrian Channel. Mau tanya Bang Keling, kenapa kalau habis kuras air total sehabis sortir jadi banyak yang mati? Dibantai ya? Bantu jawab Bang. Oke. Jadi ceritanya Bang Adrian Channel ini, kalau air itu habis dikuras atau disortir, lele itu banyak yang mati, dibantai gitu bahasa. Dan itu memang betul. Dan memang hukumnya seperti itu. Makanya kenapa saya katakan dalam komunitas saya, dalam binaan saya, yang namanya ganti air, yang namanya kuras air, yang namanya sortir atau grading itu nggak ada. Itu nggak ada. Dan saya bisa pastikan itu siapapun yang belajar melalui metode saya itu nggak ada yang namanya ganti air, kuras air, ataupun grading, itu nggak ada. Saya bisa pastikan itu nggak ada. Itu kita lakukan tebar, kasih pakan, setelah 60 hari panen. Seperti itu. Bahkan kita di situ komitmen, jangan sampai ada yang lebih dari 60 hari panen. Kalau ada yang lebih dari 60 hari panen, berarti itu orang belum memahami. Dan kita akan edukasi di situ, supaya betul-betul paham. Karena kita pun harus hitung juga gitu, dalam 1 tahun itu berapa siklus gitu. Karena kita bisnis, jadi kita harus perhitungkan dari segi waktu, dari cost atau biaya, dan lain sebagainya, kita harus perhitungkan. Seperti itu. Salah satunya dari kematian ataupun dari grading sortir itu karena gini. Yang pertama, kalau kita melakukan pembuangan air kuras, apalagi total gitu kan, yang pertama itu pasti ada biaya. Apalagi untuk di daerah-daerah payau yang airnya menggunakan pompa. Dan setiap menggunakan pompa pasti di situ dialiri oleh listrik. Oke, dan di situ tentu ada biaya. Yang pertama dari air ada biaya. Yang kedua dari tenaga.
bukan hanya biaya saja, tenaga kita harus ditenagai juga kan, harus dikerjakan. Meskipun bukan kita nyuruh orang, tetap aja itu ada biayanya. Dan yang ketiga, untuk melakukan sortir itu kan ada biaya juga, tetap ada tenaga juga untuk melakukannya. Dan yang terakhir, yang merugikan tidak sengaja tetapi disengaja, kita nggak sadar tapi sebenarnya itu disengaja, yaitu kalau di grading, ikan di grading itu pasti ada yang lecet, yang luka, yang stres, dan itu akan jadi ancaman untuk ikan yang sehat. Contoh nih, contoh. Ikan itu ada 10.000 ekor dan kita grading, ada yang lecet misalkan 100 atau 200 ekor dalam jumlah 10.000 ekor gitu kan. Ada yang lecet nih, 200-300 ekor misalkan lecet. 300 ekor itu udah pasti jadi bulan-bulanan jadi sasaran untuk ikan yang sehat lainnya. Apalagi kalau airnya baru, airnya jernih, ya itu udah pasti. Itu bisa dipastikan 100% yakin jadi bulan-bulanan. Sebesar apapun ikan. Meskipun misalkan ada kalimat, itu kan bukan ikan yang kecil gitu, itu ikan yang besar yang hampir panen. Oke, meskipun jangankan ikan yang hampir panen, ikan BS pun sebesar pegelangan tangan, kalau dengan cara itu lecet itu yakin digempur sebesar apapun. Karena secara alami memang lele itu kanibal. Dan apabila ada temennya yang luka dan dia bisa mencium, mendeteksi makanan, dan dia nggak lihat yang harus dia makan itu temennya atau bukan, tetap dia sikat habis. Dan itu pasti. Makanya di sini dan dari video sebelumnya sampai sekarang tetap saya katakan, kami nggak ada yang namanya grading, nggak ada yang namanya penggantian air, nggak ada. Tebar benih, kasih makan, setelah 60 hari kita panen. Terus metode dalam keilmuan budidayanya seperti apa? Kita hanya mensiasati. Yang pertama, kita pahami soal pemberian pakan. Dan yang kedua, kita pelajari fase perubahan air. Karena di situ ada kehidupan dalam air itu, yaitu mikroorganisme ataupun para bakteri-bakteri positif ataupun negatif. Dan kalau tumbuh bakteri positif yang menyebabkan ikan itu sehat, nah itu berarti bagus. Dan kalau tumbuh bakteri negatif atau bakteri patogen, kita harus imbangi dengan bakteri positif. Dengan cara itu bisa menekan bakteri patogen tadi. Nggak mesti misalkan karena tumbuh bakteri patogen, tumbuh jamur, kita langsung hajar melakukan pengobatan kimia, kita langsung jos dengan obat kimia, justru itu akan membunuh semua jenis bakteri nantinya. Bakteri yang baik pun akhirnya bisa jadi mati ataupun bisa jadi dorman, dan itu tetap membawa efek. Kalaupun air itu netral, nggak ada bakteri, ya kalau untuk air dikonsumsi oke lah, nggak ada bakteri itu mungkin sehat. Tapi kalau untuk di budidaya tetap itu wajib ada bakteri pengurai. Yang namanya bakteri pengurai itu wajib untuk menekan amonia, untuk mengurai sampah organik dan lain sebagainya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi penjelasannya adalah yang namanya sortir, yang namanya ganti air, itu menurut saya itu pemahaman yang menyesatkan. Ini versi saya, tapi saya nggak melarang. Kalau sahabat melakukan itu saya nggak melarang, cuman versi saya itu menyesatkan. Dan untuk orang-orang yang belajar sama saya, ataupun kita di sini bahasanya belajar bersama di komunitas kami, itu nggak ada, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke sahabat, tidak terasa sudah hampir setengah jam saya menjawab pertanyaan daripada sahabat kita, meskipun saya usahakan lebih cepat menjawab pertanyaan, karena yang pertama banyaknya pertanyaan yang belum saya jawab, dan yang kedua supaya dalam satu video saya bisa lebih banyak menjawab pertanyaan, tentunya seperti itu, mempersingkat waktu lah bahasanya. Makanya mudah-mudahan sahabat semua memahami daripada jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Dan kalaupun misalkan ada beberapa jawaban saya yang belum bisa dipahami,
yang belum jelas atau belum bisa diterima secara logika atau secara ilmiah, nah, sahabat bisa tulis di kolom komentar dan saya akan jelaskan lagi seperti apa. Bila perlu dengan video tutorialnya pun nanti insya Allah saya buatkan. Hanya saja nggak bisa tergesa-gesa, slow respon seperti itu. Karena kalaupun misalkan mau last minute atau mau langsung, nah sahabat bisa mengikuti fitur gabung. Meskipun di fitur gabung itu videonya tidak banyak, kontennya tidak banyak, tapi paling tidak itu hanya salah satu pintu atau akses untuk langsung terhubung ke saya supaya bisa mendapatkan respon cepat ataupun supaya bisa saya jawab langsung seperti itu. Karena kalau yang di fitur gabung itu 1 kali 24 jam paling lambat gitu, itu memang semuanya sudah saya jawab. Bahkan kalau yang urgent gitu, itu last minute langsung, begitu ada pertanyaan memang saya langsung bahas, menit itu juga kalau sekiranya pertanyaan itu urgent, maksudnya memang betul-betul harus dijawab langsung seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu kita lanjutkan menjawab pertanyaan daripada sahabat kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.